Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya dalam podcast Bagi Sukses is for You. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman ya. Berhubung Bang Aswar nih lagi ke pondok, jadi kita akan coba ngobrol dengan teman-teman ini. Saat ini ada Mbak Teh Sani monitor. Hadir, Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teh? Sehat-sehat, salam sehat semua. Tetap prokes ya. Online lah, bebas lah, insya. Ini Teh Sani ini dulu ini penyandang, kok penyandang? Dia menderita asma Teh ya? Iya, asma. Siap. Bisa diceritakan Teh kronologisnya dari penderita asma sampai bisa terbebas dengan kesadaran tentunya ya. Iya. Jadi ya Sani cerita dulu waktu awal ya Sani mulai ikut-ikut cari tahu ini ya apa ilmu-ilmu pemberdayaan diri. Kalau dulu kan memang ya Sani suka tuh baca-baca buku aja gitu. Terus pas di bulan April kan Maret tuh udah mulai ada COVID kan, pandemi di 2020. Iya, nah waktu itu ya Sani udah mulai Sani udah mulai cemas tuh, aduh gimana ya ekonomi di rumah gitu, karena dengar-dengar dari berita semuanya akan kembali ke rumah, semua dikontrol dari rumah gitu kan. Terus akhirnya ya Sani mikir keinget sama law of attraction. Jadi gimana caranya menarik-narik keajaiban gitu, yang kayak apa ya, kayak solusi terakhir ya Sani untuk menarik-narik keajaiban dari rumah lah gitu. Terus nyari-nyari di Google, ada nggak komunitas-komunitas yang bisa lewat WA, Telegram kayak gitu. Nah, masuklah di grupnya Mbak Ami di tanggal 6 April, ingat banget tuh ya Sani, 6 April 2020. Jelas banget ya. Ingat banget pas masuk gitu kan, karena pas klik dulu tuh baca-baca ke atas kan, ini obrolannya tentang apa, ini aktif nggak gitu, karena memang mau nyari yang aktif gitu. Ternyata kan banyak obrolannya memang dari biasanya lihat tanggalnya, kalau tanggalnya loncat berarti ada pernah nggak aktif gitu, tapi ternyata runut gitu, per hari itu ada gitu. Terus akhirnya saya masuk tanggal 6 April itu. Terus dari situ, kalau mungkin teman-teman yang lain pernah nyoba yang 5x5 yang kayak gitu. Pernah nyoba. Itunya. Ritualnya ya, mencoba ritualnya gitu ya. Iya benar Mas Jam. Jadi kalau misalnya satu hari lupa nulis, ngulang lagi kayak gitu. Waduh. Benar-benar yang harus runut gitu kan. Nah, dalam 5 hari nulis 55 baris kayak gitu. Yang dengan menulis dengan rasa bahagia, dengan udah ngantuk-ngantuk kayak gitu, pokoknya ngikutin apa ya, rumusnya gitu ya. kan. Iya, rumusnya iya gitu. Terus ini punya buku The Secret itu juga kan, mulai baca lagi kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu sama Mbak Ami kasih tahu, waktu itu kan pernah diinfoin yang ada kelas Biology of Belief kan. Biasanya kan nggak banyak tahu baca buku yang Greg Braden, Joe Vitale kayak gitu-gitu. Karena dulu buku-buku pemberdayaan diri yayasan itu rata-rata untuk motivasi bekerja aja di waktu untuk di kantor gitu kan. Saya ini kata Mbak Ami, Sani ikut aja di BOB gitu. Terus akhirnya tapi ya Sani ikutnya telat di bulan Mei kan awal. Kalau yang kloter pertama kan di April ya. Terus ya di situ, mulai dari situlah belajar ilmu pemberdayaan diri yang benar-benar gitu. Kalau yang seminar belum pernah sih Mas Jem. Apa? Ya, kok bisa dikatakan benar-benar itu maksudnya gimana? Karena kan dari dulu tuh ada selalu kepengen nanti mau ikut seminar apa gitu, di luar itu kan banyak kan yang nanti ada seminar apa, nanti berbayar berapa di hotel berapa kayak gitu-gitu. Waktu itu kan sempat ya Sani baca yang apa sih, yang oke itu loh, apa ya namanya, lupa ya Sani itu. Ada yang oke lah, yang kan banyak kan yang di Indonesia, tapi ya maksudnya nggak sampai ke luar negeri lah. Yang di Indonesia yang mesti di Jakarta kayak gitu kan, dekat kan kalau dari Bogor. Nah itu belum pernah kesampaian gitu. Jadi
ya memang ya Sani niatin dari online ini aja gitu untuk yang ilmu pemberdayaan diri gitu. Tadinya memang mau ikut biology of belief pun sebenarnya mau narik-narik aja Oke. gitu. Jadi Mau kelas pemberdayaan diri pertama itu BOB itu tadi ya? iya itu. Yang Yang berbayar benar-benar pakai maksudnya? bayar, yang pakai bayar gitu. Oke. Terus karena itu pun Pak masih ya Sani masih pakai hitung logika kan 250.000 bagi 365 hari kayak gitu. Oke, siap. Kayak gitu ya maksudnya apa ya itulah manusia biasa nih gitu sampai mesti dihitungin sampai segitunya karena biasanya mau dapat feedbacknya nanti apa gitu kan Ya. kayak gitu mulai dari situ terus bulan Juni mulai ikut yang reseller PCI kan mulai jualan yang buku Lettinggo kan nah dari situlah mulai kalibrasi log gitu terus bulan Oktober ya tadi juga telat kan masuk ke kuliah kursus online Lettinggo Kursus Lettinggo ya. Itu ya tadi masuk pakai yang ini kan jalur khusus yang nyicil gitu karena memang gitu Mas Jameson itu kayak dari yang ikut Oriflame juga gitu sebenarnya mau ikut sesuatu yang kalau ada gratisannya kayak gitu-gitu terus hadiah-hadiahnya gitu jadi sesuatu apa pekerjaan yang ya kayak gitu masih model-model dimensi 4 kali ya apa dimensi 3 itu juga yang having juga masih ke situ masih 3 kelihatannya apa masih dimensi 3 kelihatannya ya kayaknya masih dimensi 3 tuh ya jadi semua dihitungin gitu terperinci ya, pokoknya sok-sok planning lah kayak gitu zaman dulu kayak gitu jadi satu mengambil satu keputusan itu bisa beberapa hari mikirinnya ya kelihatannya sih kayak terencana gitu ya terencana gitu tapi ya begitulah jadinya kepikiran kan jatuhnya di pikiran kan iya. Jadi nggak nyantai kesannya makanya waktu itu pernah ditarot sama Mbak Mari ya Sani dibilang ini orangnya nggak nyantai nih jalanin hidup gitu ya emang iya sih kayak gitu semua dipakai pikiran pakai logika pakai hitung-hitungan gitu sok-sok anak eksak gitu Mas Cem. Terus ini Asma kok bisa dari itu jadi pas sebelum KLG kan ikut yang di biologi kuliah biologi of belief dapat transcendensi itu gimana ceritanya lupa ya tiba-tiba pas pagi belum ada jadwal siapa yang maju terus kebetulan ya nih pas lagi chat kan selamat pagi semua gitu nah itu yang pikirannya Yasani mungkin Mas Cem lihat nama Yasani akhirnya Mas Cem teriak manggil nama Yasani Mbak Teh Sani bisa nggak gitu kan pagi itu juga nah di situ kan itu kan jadinya kesannya dadakan kan sebenarnya dadakan itu nggak kita rencanain pas malam sehari sebelumnya kan Mas Cem gitu terus pas transcendensi pertama masih ngobrol-ngobrol sama Bang Aswar terus terus tapi yang di hari pertama itu kan udah cerita tuh yang tentang apa yang kira-kira mau Yasani di transcendensi yang poin-poin yang mana karena kan dari kehidupan Yasani ada banyak masalah yang mana yang mau diutamain gitu kan waktu itu Yasani adalah tentang jodoh juga gitu kan tentang keluarga maksudnya gitu terus yang asma sama finansial cuman saya pikir kalau asma ini ngaruhnya ke rumah juga terus ke kerjaan juga jadi saya pilih asma waktu itu nah itu pas pagi kan itu malamnya itu Yasani baru minum obat asma nah pas waktu maghribnya itu kan Yasani asma ini udah jalan 2 tahun tiap maghrib minum obat obatnya tiap hari tergantung dengan obat asma itu ya iya jadi setiap maghrib itu harus ada obat itu harus ada neonapasin di rumah kalau misalnya udah sore biasanya cek dulu di rumah ada obat nggak kalau nggak ada minta anak beli ke warung gitu jadi kalau misalnya pas malam itu nggak ada obat itu nggak bakalan bisa tidur karena nahan sesak makanya Sani kebayang orang-orang COVID itu kayak yang Sani rasain kali nggak bisa nafas gitu serba salah Mas Kim jadi duduk itu ngantuk karena kan kurang oksigen kan ke kepala kan ke otak itu ngantuk tapi nggak bisa tidur karena kalau rebahan tuh nggak bisa nafas jadi nafas itu satu-satu tapi pendek gitu jadi memang dari kecil atau
2 tahun belakangan ini asmanya? Waktu SMA, waktu pertama kali ke Bogor, waktu mau masuk kuliah, di situ ya Sani berpikiran kalau ya Sani kena debu, nyium bau debu, itu langsung bengek gitu. Karena pas waktu nyari kos, itu ngerasa di kamar kos itu debu gitu. Jadi malam itu ya sih nggak bisa tidur. Hari pertama di Bogor, pas waktu gue ngekos. Nah setiap ya Sani masuk perpustakaan, ngelihat buku itu berdebu aja tuh udah kecium bau debu. Makanya kata teman-teman ya Sani, bau debu itu kayak apa sih gitu? Gak bisa ya Sani bilang kayak apa, cuma tahu itu bau debu gitu kan. Okay. Terus sama ini kasur kapuk tuh nggak yang kapas? Oke, kapuk. Biasanya nggak bisa pakai. Pasti bengek. Jadi waktu ya Sani kos di, ya? harus yang model busa itu loh, yang olimpik itu kan panas kan sebenarnya gitu. Tapi itu yang bisa nyaman, bisa tidur. Lebih baik daripada kapuk ya? Lebih baik dari kapuk. Jadi pas waktu di kos di Jakarta ya Sani dapat yang kasur kapas. Kapas. Itu saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur setiap hari. Jadi harus minum neonapasin juga waktu itu. Cuman karena waktu itu karena Sani kerja kan, dapat gaji, Sani pikir berobat gitu ke klinik Ramawangun kayaknya kalau nggak salah ya, di daerah sana yang khusus asma. Nah dari situ dikasih obat sama disuruh berenang. Dari situlah ya Sani bisa berenang, Mas Kem. Karena ya Sani pikir berenang gitu dulu berarti ya, asma dulu baru belajar berenang. Karena ya saya pikir sambil minum jus gitu di dalam air, minum susu ya. Jadi ya sambil minum susu, mikir kalau disuruh terus berenang sama dokter, sekalian aja punya instruktur renang gitu. Jadi waktu itu di pasar festival kan di daerah Kuningan, ya Sani bayar pelatihnya buat ya Sani bisa berenang. Tapi ya Sani nggak bilang kalau ya Sani penyakit asma. Jadi cuma pengen bisa berenang kayak gitu. Ya udah akhirnya bisa berenang, terus sembuh waktu itu sempat kan. Nah mulai asmanya lagi yang semenjak bermasalah di rumah. Triggernya. Padahal bukan debu lagi triggernya ya. Padahal Sani pikir kan di rumah nggak berdebu gitu. Karena kalau berdebu pasti ya Sani udah wanti-wanti, pasti ya Sani ngelap-ngelap kayak gitu kan. Makanya Sani pikir, sekarang jadi berubah ya, karena gara-gara pikiran, gara-gara cemas kalau udah mulai gelap, kok jadi menstimulus ke asmanya gitu. Siap. Karena waktu itu sempat gini Mas Cem, kalau Sani pas udah maghrib itu agak-agak happy dan nggak capek, itu nggak kambuh. Tapi kalau udah kerasa badan capek, terus mikirin aduh takut ya nanti malam jagain anak-anak nggak ada suami gitu. Nah itu mulai berpikir macam-macam ya di kepala. Aduh nanti kalau ada tikus, kalau ada ini, gitu-gitu. Ini saya paling takut sama tikus. Kayak gitu. Jadi bawaannya karena pikiran takut sih kalau malam. Jadi kalau udah jam 6 terang, sembuh. Kayak gitu. Pikiran kali ya, kalau ya saya dibilang sih. Nah waktu itu pas waktu transendensi sama Bang Aswar, dikorek kan sama Bang Aswar karena apa. Terus ya Sani ngerasa, ya Sani ngerasa powernya itu ada di Sani untuk anak-anak. Hidup itu, ya kalau nggak ada aku, anak-anak nggak bisa hidup kayak gitu. Kesannya aku tuh jadi berubah, jadi Tuhan kan. Iya benar. Ini Tuhan masuk laci, kata Bang Aswar, difosilkan gitu. Terus ya Sani tuh kayak apa ya, paling anti, istilahnya agak alergi gitu nerima bantuan orang lain, karena waktu kecil ya Sani kayak sering dengar gitu dari orang tua bilang jangan nyusahin orang lain, terus jangan punya hutang budi. Nah bawaannya itu kalau terima bantuan dari teman-teman ya Sani itu bawaannya, aduh kapan aku bisa balas ya, aduh aku punya hutang budi kayak gitu. Jadi pikiran lagi kan kayak gitu. Nah itu di transendensi sama Bang Aswar lagi gitu. Nah pas hari pertama transendensi itu maghribnya ya Sani nggak minum obat. Nah itu ya Sani pikir apakah kebetulan atau memang besokannya pasti kambuh lagi nggak nih gitu kan, karena kan baru malam pertama tuh nggak minum obat, masih ada obatnya gitu. Terus hari kedua tuh nggak minum lagi, udah nggak minum. Malam kan masih ada 1 butir, biasanya persiapan kalau
Masih mempersiapkan ya. Kayak persiapan gitu karena masih mikir ini kebetulan atau memang udah nggak bakalan minum gitu kan. Oke. Karena kan Make ya seni sense, make berpikir sense. transcendensi ini bisa menyembuhkan ya karena kan perubahan belief kan ceritanya Ah, nih di biology of belief gitu kan. Terus persiapan ya seni suruh beli waktu itu siang. Terus sudah ada tuh itu yang pernah sempat ya seni foto kan. Nah pas malamnya maghrib kan kalau nggak salah tuh hari transendensi pertama sama transendensi kedua itu cuman beda 1 hari deh kalau nggak salah karena uh, pas pertama pagi yang hari keduanya sore tapi karena waktu itu sinyal jelek gak jadi ya gitu jadi pas uh, pas hari ketiganya itu baru tuh yang Sani yang benar-benar yakin nggak ada gunanya lagi nih orang prasin gitu udah tuh mulai dari situ udah lepas. itu berapa bulan yang lalu teh? Itu ya Seni transendensi bulan September. Berarti sudah September setengah tahun lebih 2020 ya? Apa? Sudah setengah tahun lebih berarti ya? Apanya? Enggak minum obat lagi? Iya. September 2020 berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Baru jalan 9 bulan lah. Dan setengah tahun lebih. September 2020 transcendency biology of belief, terus saya masuk ke OLG itu kan Oktober, jadi beda sebulan kan. Makanya waktu di OLG saya nggak ngambil jatah transcendency karena masih mempertahankan yang dari transcendency BOB itu. Dan itu pun tadinya ya sini bingung kan Mas Jam di transcendency OLG itu ya sini rencana memang masih bingung mau store kasus apa gitu. Nah kesini-sininya itu kayaknya ya sini udah ngerasa yang lain dulu deh kalau gitu nanti transcendensi udah cukup lah yang asma itu aja udah keajaiban banget buat Sani gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu dulu, jadi kita ada kelas biology of belief ya dan kursus letting go dan keduanya sudah nggak buka lagi sih. Jadi kita sekarang lebih fokus ke bedah buku dan kelas mentoring TLOC. Oke. Pak Iwan, monitor. Halo, Pak Iwan. Tiduran kali Om Iwan dengan ceritanya. Lagi beraktivitas ya. Tadi ada Bang Dani. Bang Dani kok menghilang ini ya? Mau saya. Oh, tadi Om Iwan di mood katanya dia ngerasa di mood. Waduh, padahal sudah jadi co-host loh. Sudah jadi co-host kan, tinggal klik aja. Nah itu tadi Mas Jam. Jadi yang tujuannya Sani ikut kelas pemberdayaan diri mau menarik keajaiban itu jadinya berubah, apalagi semenjak yang ikut koel gini. Jadi ya Sani pikir gut view-nya itu loh Mas Jam. Jadi kalau gut view kita berubah, iya gitu. Jadi kalau gut view kita berubah ya keajaiban itu juga akan datang dari belakang gitu. Jadi lebih ke kalau misalnya lagi chat gitu ya, ada temen nanya, Mbak kuliah di mana gitu, di Pure Consciousness Indonesia, itu apa gitu, kuliah non akademik tentang apa, ilmu spiritual, tuh langsung mikir, oh mau jadi dukun ya Mbak gitu kan, udah biasa kan gitu. Kebanyakan kita di situ sekarang ya Mas Jan. Kalau mendengar kata-kata spiritual itu konotasinya ke hal-hal yang dukun, mistik gitu. Enggak gitu kan. Terus tentang apa Mbak? Ilmu tauhid. Aku gituin aja jadi Mas Jem. Jadi kan memang lebih ke pendekatan kita akhirnya lebih dekat ke Tuhan lewat belajar spiritual gitu. Mau dekat kemana lagi kan? Ke keilahian kan? Gitu. Jadi kalau udah dibilang ilmu tauhid, so far sih yang nanya langsung oh paham gitu, udah nggak mikir lagi dukun. Gitu. Habis kadang-kadang suka bingung kan kalau dibilang ilmu pemberdayaan diri, oh itu buat orang-orang stres ya Mbak gitu, ada yang gangguan jiwa kayak gitu-gitu macam-macam. Tapi kalau udah dibilang ilmu tauhid, oh gitu, udah kayak gitu. Gitu. Kemarin juga ada kan yang dari Telegram. Jadi bio ya Sani waktu itu apa ya
lupa ya Sani. Terus dia komen tentang bio ya Sani. Terus dia bilang, Mbak, berarti kalau kuliah di Bang Ason bisa ini ya, bisa nyari jodoh ya kata gitu. Terus ya Sani bilang, kalau nyari jodoh bukan di itu ya, bukan di peminat peta kesadaran. Kalau nyari jodoh ya di biro jodoh lah. Ya kan benar kan? Kalau misalnya mau belajar peminat peta kesadaran mau nyari jodoh ya di biro jodoh, salah alamat. Jadi memang kebanyakan orang-orang itu bertanyanya dari dimensi 3. Jadi apa yang mereka dapat, iya kan? Seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan juga. Masih di situ. Jadi, kemarin juga ada yang nanya kan, Mbak, kalau aku punya penyakit sembuh nggak kalau ikut peminat peta kesadaran kayak gitu nanyanya. Mbak sakit apa? Dia sakit apa ya? Kayak jenis kanker gitu kan. Ya mudah-mudahan sih bisa asal belajar terus, tapi sambil ke medis lah, ke dokter ya saya digituin kan. Ya gitu rata-rata memang ke ini apa yang bisa didapatkan kalau nanti dari belajar di grup peminat peta kesadaran. Tapi memang ya mungkin ini kali ya Mas Jem, kayak budaya dari dulu sih. Jadi kalau misal belajar apa dapat apa kayak gitu. Di sekolah kan juga gitu kan. Iya, ayo belajar yang pintar biar dapat gaji gede. Ayo IPK-nya gede biar kita kerja jadi PNS. Jadi diiming-iminginnya memang ke materi gitu. Dulu kan gitu juga, cari universitas negeri supaya nanti gampang cari kerja, IPK-nya harus tinggi, dapat kerja, dapat gaji gede gitu. Jadi memang budaya kita diiming-iminginnya kayak gitu, jadi having. Iya. Gitu. Jadi kita distimulus dari kecil itu ya itu having itu ya, apa yang didapat. Prinsip ekonomi pun juga begitu tulisannya. Memberi yang kecil-kecilnya dengan untuk mendapatkan hal yang besar-besar. Kebenaran terbalik. Jadi nggak salah juga kalau iklan itu juga menyediakan demand-nya pasarnya. Ini kayak skincare gitu kan. Orang butuh skincare karena apanya gitu. Dia ke situ-situ juga. Kamu juga pelaku skincare ini. Karena gini, karena kalau misalnya satu produk gitu ya diiklankan dengan memakai produk ini kita akan jadi sayang kepada tubuh, merawat tubuh adalah pemberian Tuhan. Itu dianggap idealis banget sih kayak gitu. Jadi dianggap idealis. So agama banget sih jadinya merawat tubuh itu karena merawat bersyukur pemberian Tuhan. Tapi kalau dibilang biar wajah kinclong dalam 10 hari langsung laku. dibanding bilang untuk merawat tubuh diri sendiri, sayang sama tubuh diri sendiri itu mungkin orang ya lama kayaknya nih hasilnya nih, makanya dibilangnya kayak gitu kan. Tapi kalau dibilang efeknya lebih cepat laku gitu. Benar-benar. Nah ini kita sudah tersambung dengan Pak Iwan. Om Iwan, mana tadi Om? Pak Iwan monitor. Ini mic-nya sudah nyala ini, tapi kok belum ada suara. Ambil kopi kali, Om. Tapi Mas Kim Yasani jadi kadang-kadang suka gini loh, karena pengalaman Yasani yang asma itu. Mikir sebenarnya banyak di luar sana yang mungkin aja banyak yang berpikiran aku punya sakit nggak sembuh terus gimana ya kayak gitu. Tapi nggak berani ngomong misalnya kayak Sani kan nggak berani ngomong, nggak berani berobat itu ya itu waktunya nggak ada. Terus kalau ke Jakarta juga harus persiapannya apa ya gitu kan. Karena di Bogor belum tahu ya Sani di mana yang waktu itu berobat asma yang bagus. Saya mau ngobrol sama Bunda Izun aja deh. Bunda Izun? Ayo. Halo, Assalamualaikum semuanya. Mas Hamim, Mbak Sani, dan Ibu Bapak semuanya di forum Zoom meeting pagi ini. Iya Mas, gimana Mas Hamim? Gimana kabar? Alhamdulillah, baik pagi ini, sehat. Berbagi cerita dong.
tentang inner journey-nya bertemu dengan komunitas kita ini? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semuanya, kita bisa bertemu dengan semua teman-teman dari seluruh Nusantara nih, bahkan dari Malaysia mungkin nanti izin kita semua bisa kenal dalam komunitas PCI dengan Aswan dan mentoring Bang Aswar gitu untuk belajar ilmu sains spiritual. Kalau saya belajar ketemu komunitas ini sih, saya tanpa punya tujuan materi, karena mungkin dari sisi materi mungkin saya merasa kelelahan ya, sehingga saya kepengen hidup tenang aja ketika saya kenal dengan komunitas ini. Saya tidak punya tujuan untuk having gitu. Itu yang yang saya awalnya ingin belajar lebih jauh dan tertarik dengan komunitas ini, berawal dari buku Power and Force yang juga saya kenal dari Mbak Sani pada awalnya gitu. Walaupun komunitas ini saya temukan bukan dari Mbak Sani gitu, cuman ketertarikan dari komunitas ini adalah awal kali pertama saya mengikuti bedah buku Power and Force di Desember kala itu, Mas Hamim gitu. Kemudian kalau riwayat pertamanya sih saya kenal tentang peta kesadaran itu adalah dari guru ngaji kami gitu, di masjid, di taklim di komplek kami gitu, yang membahas ketika itu tentang peta kesadaran yang saya baca, titik pandang saya adalah pada kata courage gitu. Apa sih itu gitu? Itu yang membuat saya mencari ilmu apa sih itu peta kesadaran gitu, dan David R. Hawkins itu siapa gitu. Dan saya tanya kepada beliau, apa sih Ustadz peta kesadaran? Oh, peta kesadaran itu ilmu yang berkaitan dengan kesadaran kita gitu, karena beliau membahas tentang belajar tentang makrifat ya, ketika itu ya, makrifat Rasul, makrifatul insan, dan makrifatullah gitu. Itu diarahkan kalau kamu belajar tentang kesadaran, sebelum kamu dapat surga akhirat, surga itu sudah kamu rasakan di dunia dengan cara kamu belajar tentang berkesadaran gitu. Oh, selama ini nggak sadar ya kita memang gitu, atau mungkin dalam artian sadar itu seperti apa. Nah, itu yang kepingin saya cari lebih jauh, dan saya tanyakan ketika itu kepada guru kami, ternyata juga muridnya Bang Aswar. Ketika saya mengikuti kelas parenting di Jumat malam di ruangnya Pak Tony Zuenri, itu saya temukan nama Bang Aswar gitu. Kemudian saya kontak lagi ke Ustadz, semalam saya temukan loh di ruang Zoom meeting nama Aswar. Saya bilang, saya ikutin link dengan passwordnya Aswar gitu. Oh ya, itu Aswar guru saya gitu. Oh, saya kejar lah karena beliau ngomong guru, saya cari lebih jauh lagi siapa guru beliau dan apa itu tentang ilmu kesadaran. Akhirnya saya temukan di fanpage gitu di FB, dan mulai saya ikuti. Ketika obrolan di ruang grup, saya ada di Japri dengan seorang murid Bang Aswar juga, yang kalau boleh saya sebut nama adalah Pak Wahyudin Kasal gitu. Dan beliau cerita waktu itu tentang consciousness gitu. Dari situ saya dimasukkan ke dalam grup beliau gitu. Tetapi karena beliau backgroundnya seperti juga orang pondok ya, orang pondok, saya tidak banyak paham dengan istilah-istilah gitu. Akhirnya saya lebih banyak mengikuti gitu, karena ilmu apapun sesuatu yang baru buat saya, insya Allah ada manfaatnya. Disitulah saya juga kenal Mbak Yasani yang selalu interaktif, dan magnet Mbak Sani ini kuat buat saya, dan saya ada chemistry untuk bisa kontak beliau. Akhirnya saya beli Power and Force lewat beliau gitu. Dan dari beliau pula saya ngelihat saya masuk di komunitasnya Ibu Ami gitu. Kebetulan saya lupa gitu kalau riwayatnya saya ikutin loanya Ibu Ami gitu, yang akhirnya beliau membahas bahwa loa itu yang selama ini pemikirannya seperti yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi gitu. Loa itu adalah hukum law of attraction yang lebih menarik kepada satu perolehan gitu. Antara percaya dan tidak percaya, saya hanya punya buku-bukunya. The Secret itu saya nggak baca banyak, terutama
buku apa itu yang mengenai 28 hari itu, ya udah aja kalau begini aja saya serahkan aja kepada Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Tinggal saya mungkin bagaimana sih teknik afirmasi itu kayak gitu. Afirmasi bawah sadar, karena selama ini kita lebih banyak belajar tentang ilmu bawah sadar, bukan ilmu sadar gitu. Ternyata ilmu sadar yang cuman ujung gunung seperti apa yang kita lihat, consciousness dan unconsciousness itu berpengaruh terhadap unconsciousness kita. Itulah yang lebih penting. Yang kemudian saya menjadi lebih tertarik lagi belajar buku Power and Force yang dipaparkan secara detail oleh Bang Aswar, yang ternyata bisa diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan gitu. Saya sebagai pelaku networking gitu ya, saya kebetulan aktif di kegiatan sosial networking yang sementara ini buat batin saya itu kering, walaupun perusahaan menjanjikan satu perolehan yang sangat wow gitu dibanding bisnis-bisnis yang lain gitu, tetapi masih ada kekuatan wow yang seharusnya itu bisa juga kita dapatkan kalau kita ngomong having gitu, tetapi cara pendekatan yang dilakukan itu menarik buat saya. Kata Bang Aswar, kita hidup ini bertumbuh secara live dan kita secara horizontalnya membangun peradaban itu, tapi jangan lakukan pendekatan dengan dengan konsep pemikiran manusia. Kita pendekatan bertumbuh ke atas itu ternyata mengejar Allah gitu, mengejar cintanya dan ridhonya gitu. Walaupun saya juga punya gambaran sekilas bahwa oh ya, kalau kita kejar cintanya Allah itu, apa yang Allah jaminkan insya Allah didapat gitu. Yang selama ini diri saya gitu, bukannya tidak percaya, setelah belajar spiritual ini ya memang kita banyak menolak atas kekuasaan Allah untuk diri kita gitu, yang kita sangkal sendiri ya, sehingga kita hidup mengejar atau bekerja keras, hidupnya begitu saja, begini saja. Kalau toh sampai pada satu titik tertentu ternyata ya kering gitu, ada yang nggak imbang. Itulah yang dicari setiap orang, termasuk diri saya, yang sedang membalanskan ya kebutuhan antara hablum minallah dan hablum minanasnya gitu. Nah, kalau saya sering dengar juga ngaji-ngaji di YouTube gitu ya, Ustadz Yusuf Mansur gitu. Kayak apa sih konsep Allah lagi gitu, esensi Allah lagi itu seperti apa gitu, aplikasi dalam hidup. Kalau ibadah ya kita tiap hari ibadah 5 waktu. Cuman ada hal yang tidak saya dapatkan, akhirnya saya dapatkan di komunitasnya Bang Aswar ini. Seperti itu Mas Hamim, akhirnya saya ikutin dari ketertarikan di buku Enforce, kemudian saya tertarik juga dari background Bang Aswar ini, karena saya dalam berguru ngaji pun saya kadang ngelihat siapa sih gurunya beliau gitu, dan seperti apa sih yang sudah beliau lakukan gitu. Itu pasti saya cari. Begitu juga dengan pekerjaan, selalu saya cari company profile sebelum saya mendedikasikan diri saya untuk mengikuti sesuatu yang baik buat hidup saya gitu. Bisnis apalagi berilmu, saya bukan profit semata yang saya cari gitu. Saya lebih mengarah kepada ini bermanfaat lebih baik untuk hidup saya akan jalani. Kalau saya dapat sesuatu terbaik, terlepas bukan materi yang saya tuju gitu, tapi lebih kepada kebermanfaatan. Kalau saya lakukan satu aktivitas, itu saya ikutin dan saya cari siapa itu Bang Aswar. Akhirnya ketemu di mana saya lupa. Kalau nggak salah dari pengalaman beliau di bedah buku juga yang disampaikan, juga dari YouTube yang saya ikutin di Aswar TLOC itu, oh iya, saya layak berguru kepada beliau gitu. Kemudian dari cerita Ibu Ami yang waktu itu juga bercerita siapa Bang Aswar gitu. Kemudian bagaimana Bang Aswar sudah membaca banyak buku yang berkaitan dengan dengan ilmu yang sedang ditekuni. Beliau punya banyak literasi, itu yang membuat saya lebih mantap untuk
untuk mengikuti beliau gitu, untuk mengikuti jejak beliau. Lebih-lebih dari video yang saya dengarkan dari beliau waktu itu saya belum kenal beliau. Orang ini sudah bertransformasi gitu. Bertransformasi itu saya nggak melihat sisi materi, tetapi saya melihat laku dan bicaranya gitu ya. Nggak tahu secara intuisi saya punya chemistry untuk bisa ngikutin orang ini gitu. Ya udah saya ikutin dan saya punya keyakinan belief terhadap apa yang beliau ajarkan. Ya udah saya belajar terus sampai sekarang ini, Mas Hamim. Dan pada akhirnya saya kenal di KLUG juga, saya lupa lewat Mbak Sani atau siapa gitu atau Mbak Ipai gitu ya. Sampai akhirnya saya kenal nama Mas Hamim. Saya juga dengar siapa Mas Hamim dari Ibu Ami. Itu yang membuat saya lebih klik ada di komunitas ini, dan saya lihat juga pengikut dari Bang Aswar ini, murid-muridnya. Saya anggap beliau punya kekuatan pengaruh yang besar untuk membawa kebaikan. Kalau orang ini nggak ada apa-apanya, nggak akan diikuti oleh banyak orang. Tetapi kalau untuk perolehan, saya serahkan saja karena setiap orang akan berbeda. Tapi saya melihat sesuatu yang udah didapat oleh Bang Aswar ini adalah dalam hal transformasi diri spiritual gitu. Saya juga nggak tahu seperti apa background beliau. Intuisi saya ngomong dan hati saya ngomong, ya udah, ini mungkin orang yang bisa nuntun kamu gitu untuk apa yang sedang kamu cari selama ini. Karena di usaha saya selama 4 tahun saya ini nggak ngapa-ngapain, dan alhamdulillah Allah selalu cukupkan gitu. Dan itu yang membuat saya makin yakin, udah kalau materi kamu udah ada jaminan, tapi apa yang kamu cari dari dalam dirimu itu yang nggak kamu temukan gitu. Saya terus ngikutin komunitas ini lewat beda-beda bukunya, baik yang berbayar, dan sekarang ini alhamdulillah puji syukur Tuhan, Bang Aswar lebih banyak open untuk kelas-kelas opening yang tidak berbayar. Ini yang akan mungkin menjadikan Indonesia lebih banyak lagi untuk orang kenal ilmu berkesadaran gitu. Dan saya juga sangat appreciate dengan misi daripada PCI. Mungkin Bang Aswar secara pribadi, bagaimana PCI ke depan ini akan mengajak kita untuk membangun satu komunitas berkesadaran, bukan tujuan having dengan mungkin di luar sana bahwa ikut PCI ini adalah kita kejar LUC. Namun kenyataannya orang yang punya LUC tinggi itu saya mengamati ya dari sisi dialektika bahasa gitu. Orang yang punya kesadaran di tingkat dimensi 3 yang tadinya saya nggak ngerti, Ibu dan Bapak, apa itu dimensi gitu. Saya ikutin gitu di awal-awalnya, sempat mumet gitu. Karena saya juga bukan orang dari background bidang psikologi, tapi sesuatu yang baru itu yang membuat saya tertarik untuk belajar, dan nggak ada ruginya karena kita dituntut belajar sampai kapanpun, walaupun usia juga sudah 50 lebih. Tapi inilah kesempatan Tuhan yang diberikan untuk kita menjadi hidup lebih baik lewat komunitas ini. Dan alhamdulillah gitu, apa yang saya temukan, dan akhirnya sampai saya diberikan kesempatan oleh Tuhan lewat Mas Hamim gitu. Akhirnya saya dapat sesi transendensi gitu ya di kelas letting go yang saya tidak sangka dan tidak duga. Itu sebagai hadiah buat saya dari Tuhan lewat Mas Hamim dan Bang Aswar di hari ulang tahun saya. Padahal saya itu waktu itu kena sedang terserang demam gitu. COVID sudah terlewatkan gitu. Sebagai penyintas COVID, saya terpapar di akhir Desember karena saya memang baru di komunitas ini, walaupun saya tertarik untuk di transendensi gitu. Tetapi siapa kamu, Izun? Kamu kan baru orang di sini, dan saya belum kenal komunitas ini, dan secara pribadi saya nggak ada kenal gitu. Masa aku mau menyodorkan diri. Buat saya transcending itu sesuatu yang spesial buat saya. Mungkin ada syarat dan prasyarat, tetapi dengan saya ikut hadir di sesi-sesi kelas Bang Aswar, itu cukup vibe-nya Bang Aswar itu sampai di kita gitu. Seperti halnya di hukum Loa, vibrasi power energi positif dari seseorang itu
akan terus memvibrasi dari lingkungan sekitar sampai di luar jangkauannya. Saya percaya itu dengan hukum-hukum alam itu yang membuat saya terus mengikuti kelas-kelas Bang Aswar dengan antusiasme, yang membuat saya juga merasakan ada satu perubahan gitu, ada perubahan dari sisi ketenangan jiwa. Yang tadinya saya ini suka marah gitu ya. Saya dikenal di komunitas saya itu ternyata saya sok ramah, sok apa, ternyata menutupi kekurangan saya gitu. Itu sebuah sebuah counterforce yang baru saya tahu sesungguhnya itu yang nggak saya dapat tapi kepingin saya dapat, sehingga saya itu menggunakan topeng gitu. Saya di komunitas saya mungkin dikenal dipanggil mommy gitu, ya maknya anak-anak lah di komunitas tersebut. Ya saya terlepas apakah itu sebuah pencitraan diri dari saya gitu. Di situ saya di komunitas ini saya ketemu topeng diri saya yang sesungguhnya aku berbuat seperti itu lebih kepada pencitraan seperti itu. Dan ya ternyata kegelapan daripada ego kita yang selama ini. Sorry kalau saya nangis saking terharu bahagia ketika saya merasakan sebuah perubahan yang saya alami secara psikologi, kemudian juga perubahan relationship dengan anak-anak gitu. Terutama yang saya inginkan, alhamdulillah Tuhan, Engkau berikan jalan kebaikan untuk saya, karena saya punya cita-cita itu hidup jadi ibu yang valuable, tetapi apa takdir yang sudah tertulis, akhirnya saya menjadi orang yang gagal dalam hidup rumah tangga. Ya saya syukurin saja, karena itu adalah sebuah keputusan. Ternyata Tuhan membuat saya ada hikmah yang lebih baik dari keputusan saya yang seolah-olah itu buruk. Ternyata ada kebaikan buat hidup setiap orang, termasuk anak-anak. Dan itu saya dapatkan lagi di komunitas ini. Saya dalam membangun relationship dengan anak-anak gitu, dan anak-anak pun bisa ada dalam pelukan saya secara psikis gitu ya. Itu yang buat saya luar biasa, amazing dari kesempatan yang diberikan Tuhan untuk saya gitu. Ya terus saja saya senang, dan ada satu ke depan lagi PR buat diri saya, bagaimana membuat karya besar dalam hidup gitu bersama komunitas ini. Dan Tuhan sepertinya sudah menganugerahkan atas pekerjaan, kalau memang rezeki saya ditetapkan oleh Allah dari apa yang tengah saya kerjakan ini, yang nanti juga kedepannya akan saya konsultasikan kepada Bang Aswar, karena Bang Aswar saya anggap sebagai seorang guru dan guru itu saya ngerasa gitu ya, seorang guru itu bisa mengerti jiwa daripada orang-orang yang sedang belajar kepada beliau. Saya dapatkan itu gitu. Nggak tahu teman-teman, saya yakin teman-teman yang hadir di sini tentunya juga punya perasaan dan jiwa yang sama gitu. Ya, enggak. Nanti aku ikut tahlil aja. Sebentar ya ibu-ibu. Sorry terganggu gitu. Itu yang terus saya ya mudah-mudahan saya nggak terjebak di energi 125 gitu dan 175 yang terus saya asah, berapapun LOC kita semuanya berprogres menjadi yang lebih baik, karena buat saya LOC 500 LX seberapapun itu bukan suatu tujuan, tetapi ada pengaruh kalau kita ada di level LOC 500, entah itu di ranah pemikiran gitu, di ranah pemikiran mungkin bisa jadi ya, karena kita sering ketemu komunitas-komunitas, bisa saja gitu. Energi orang LOC 750 itu bisa kita serap, contoh nih gitu. Katakan kita orang biasa-biasa, tapi kita sering katakan ketemu komunitas suluk ya, saya ngerti suluk itu apa gitu. Atau kita sering ketemu orang-orang saleh, kan vibrasi orang itu ke kita. Ya, walaupun kita belum sampai belum sampai di OSC itu, anginnya orang yang ada di pemikiran sana gitu. Ya kita ikut aja gitu, ikut ke bawah gitu. Kita udah punya makom masing-masing, tapi kalau kita ada di dalam komunitas orang yang makomnya tinggi, bukan kita mau mengejar makom ya, makom itu sudah Allah fitrahkan untuk diri setiap orang, saya pikir. Namun kalau kita ada di dalam komunitas yang levelnya sama tinggi, ya udah ini akan bisa mengguncangkan
yang mengguncangkan dunia kekuatan kita ini, kan gitu ya. Dapat Ini aja berkahnya, yang, Bun. Hah? Dapat berkahnya. Iya, dapat berkahnya. Setan aja bisa menularkan ludahnya untuk bisa menjadi kita berhati iblis, bener nggak? Masa Benar. ini kebaikan nggak akan menularkan gitu kan kayak gitu? Meradiasi, ya. Ya, hukum alam pasti kan ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Tetapi ya siapa tahu dengan orang-orang yang masih belum paham itu menjadi paham, ketarik oleh magnet-magnet kebaikan dan positivisme daripada kita dan komunitas kita. Udah itu seneng aja saya ada di sini. Terima kasih saya sampaikan kepada Allah, saya ditemukan dengan komunitas PCI lewat ustadz saya gitu ya, namanya Abdul Rohim Al-Mahdi. Kemarin udah saya ceritakan, saya di Transendensi, siapa namanya saya cerita yang lain-lain. Saya lucu juga Mas Hamim, Izun itu masih bertele-tele gitu kayak gitu kan. Ini yang terus juga saya sedang revolusi gitu, bisa bercakap dengan efisien gitu ya. Kemudian belajar berlaku diem gitu ya. Karena saya banyak cerewet, perempuan banyak cerewet. Mudah-mudahan cerewetnya cerewet manfaat, dan itu juga yang tengah saya kurangkan di hadapan anak-anak. Ya saya senang bisa belajar banyak, merubah diri gitu. Bukan keinginan merubah orang lain. Kemudian saya bisa membiarkan hidup anak-anak dengan pilihannya. Ketika Bang Asfar ngomong yang penting itu Anda bisa memberikan freedom emosional gitu, freedom to choose untuk setiap orang. Anda akan menjadi magnet. Anda jangan pernah merubah orang tapi lain. rubahlah diri Anda sendiri. Seperti kata Bang Asfar, Anda akan bisa merubah dunia. Itu benar gitu. Akhirnya betul. Akhirnya itu jadi istilahnya, jadi ujar-ujar. Walaupun saya nggak ngerti ujar-ujar ini apa, pokoknya ini bener bagus. Ya udah saya tempel aja di status WA saya gitu, kayak gitu. Dan saya sedang berproses untuk bisa terus belajar berpartisipasi dalam kehidupan, untuk bisa nulis status di FB. Saya nggak seneng eksis di FB, memang saya nggak bisa dan saya males di FB, walaupun itu sebagai media untuk membuat pengaruh dalam meliding diri dan meliding banyak orang ke depannya ya. Ya udah, inilah jalan saya, inilah waktu saya, pasti berevolusi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan untuk saya yang lebih baik ya saya jalanin saja. Dari apa yang bisa saya lakukan ya saya akan lakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri saya, untuk keluarga saya, sekitar saya, dan banyak orang. Udah, hidup bermanfaat, mati masuk surga, dijamin dunia gitu oleh Allah. Seperti apa, terserahlah. Seperti kata Bang Aswar ketika bertanya kepada guru beliau gitu, kepada Mbah itu ya, Mbah Hadi, Mbah aku mau jadi apa? Ya nggak tahu, memang aku Tuhan, kamu tahu jadi apa? Terserah aja, kamu mau jadi gembel, mau jadi ini gitu. Ya udah, serah aja sama Allah. Yang penting kamu cara bereksistensinya berubah. Gitu. Termasuk jodoh, kalau tadinya saya sangat desire gitu ya, gitu, nggak penting lah, bonus. Buat saya dari dulu bonus, ternyata bonus tuh lip service. Saya punya saya suka istighfar, ya Tuhan, ampuni kalau aku terlalu melekat kepada jodoh gitu kan, kayak gitu. Oh iya, ternyata nggak dibenerin. Saatnya datang, kamu datang, mungkin Allah tengah persiapkan siapa yang bisa menemani. Kalau memang kamu masih takdir jodoh, kamu dapat. Kalau enggak pun jodohmu nanti di surga. Saya pikir gitu aja ya, wis gitu. Itu Mas Hamim. Sip. Udah tak Mas Hamim? Ya, oke. Terima kasih, Bun. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan Izun. Salam kenal semuanya Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berinspirasi sekali ya. Pak Iwan, monitor? Ya, baik Mas Hamim. Ya. Ingin dengar Pak Iwan pagi ini nih. Baik. Monggo, Pak Iwan. Ya, Mas Hamim. Ini CP ya, acara CP ya. Ya, Success is for you. Ya, alhamdulillah Mas Hamim, bahwa dengan adanya keikutsertaan saya di dalam kegiatan komunitas Rumah PCI ini memberikan satu hal yang positif bagi apa yang disebut oleh Mbak Yasani. Itu saya suka dengan istilah pemberdayaan diri ya. Meskipun kemudian nanti dianggap oleh orang itu
orang yang mungkin punya penyakit diri gitu atau tidak berdaya gitu kan. Tetapi bagi saya istilah pemberdayaan diri itu lebih bagus ketimbang dengan istilah pengembangan diri gitu kan. Jadi konteksnya mungkin lebih apa ya, lebih Untuk bertumbuh benar. itu lebih kompromis ya ketimbang istilah spiritual gitu kan. Ini nanti anggapan, tapi juga tidak ada masalah dengan istilah spiritual karena memang pemahaman-pemahaman yang di luar kita itu pasti dilihatnya dengan cara pandang ego gitu kan, cara pandang dimensi 3 gitu kan. Yang itu mau tidak mau pasti ada resiko gitu. Setiap kita bicara tergantung orang yang memandangnya, tapi bagi orang yang mungkin sudah memiliki kesadaran lebih bagus gitu di atas ego, saya kira mungkin lebih objektif gitu. Jadi dia akan bertanya, apa sih ini gitu kan, jangan-jangan benar gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang dimensi 3, apa sih ini, jangan-jangan kemudian nanti menyesatkan. Saya kira mungkin hal itu yang kita harus selalu legowo atas pandangan orang lain apapun juga, karena memang yang sudah merasakan manfaatnya itu adalah diri kita sendiri. Itu yang cukup cukup baik gitu. Itu yang saya kira ya dalam hal ini juga kemudian dengan intensitas belajar dengan Bang Aswar itu juga membuahkan satu kesadaran yang kita itu ya yang paling penting mungkin kalau dulu kita ingin mengkritik diri kita tapi tidak mampu gitu, tidak tahu bagaimana mengkritiknya karena kita belum punya petanya gitu kan. Itu kan akhirnya kemudian kritik itu jadi melelahkan. Kemudian setelah melelahkan membuat kita lemah gitu kan, setelah membuat kita lemah ujung-ujungnya kita sakit gitu kan, karena tertimpa oleh beban dari objektivitas gitu, sehingga sakit itu semakin parah gitu. Pada mulanya mungkin ada masalah, lalu kemudian kita mencoba mengintrospeksi, tapi ternyata petanya tidak ada. Kita tuh mengintrospeksi apa? Dalam prakteknya akhirnya semuanya diintrospeksi, yang baik, yang buruk, yang segala macam diintrospeksi, dikritik, akhirnya menimbulkan dampaknya adalah kebingungan sendiri, ketakutan sendiri gitu kan, menyalurkan pada sesuatu yang memang tidak tepatnya, misalkan seperti itu, akhirnya kemudian kita sendiri terjebak pada situasi yang memang tidak bisa terjelaskan, acak-ngacak, rumit gitu kan, runyam, rumit, dan penuh dengan jalan buntu gitu, atau kemudian jalan yang memang tidak mengarah pada kesembuhan diri gitu, Mas Hami. Jadi saya dari buku yang paling pertama saya kira memang itu Letting Go ya, Letting Go itu gitu. Itu kayaknya harus ya itu, atau Hidden Script ya, itu juga bagus gitu kan. Itu semuanya buku-buku dari David R. Hawkins itu saya kira memiliki memiliki manfaat yang sangat baik untuk kita gitu. Bagi mereka yang aktif di medsos juga mungkin bisa karena medsos itu kan ruang publik ya, dengan segala macam ragam manusia. Artinya kalau dijelaskan oleh Bang Aswar ada 3 ragam subjektif. Pertama subjektif posisionalitas, yang kedua subjektif objektivitas, yang ketiga adalah subjektif murni. Nah, kecenderungan orang itu adalah dalam konteks subjektif posisionalitas. Jadi konflik-konflik di dalam medsos itu sebaiknya kita lihat kita sekarang dalam posisi mana nih, memaknai peristiwa yang terjadi atau konflik dari kritik dari orang lain itu. Nah, kita harus melihat apa yang sebetulnya posisi kita itu supaya kita tahu dalam mencoba memaknai konflik itu gitu kan. Nah, itu kegunaan peta kesadaran itu istilahnya pertama introspeksi diri, kita mengerti posisi, kemudian bahaya dari posisi itu.
Kemudian kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam posisi-posisi itu, sehingga kemudian kita bisa menempatkan diri sebaik-baiknya gitu. Nah, itu Mas. Jadi kalau di dalam medsos itu kan subjektivitas, posisionalitas itu harus dilihat apa kerugiannya. Kalau subjektivitas objektif itu apa kelemahan kita, apa kelemahan dari objektivitas yang kita sampaikan. Kalau subjektivitas murni tinggal bertanya aja, apa kegunaannya dalam konteks kegiatan diskusi debat itu yang atau kemudian dalam konflik. Karena konflik itu biasanya muncul kemudian rasa ketersinggungan. Kita itu di situ kecenderungannya yang kalah itu mengalah. Kalau mengalah itu kan berarti kita tetap berkonflik. Mengalah itu. Akhirnya kemudian sakit juga kita, meskipun ya sudahlah kamu kalau pendapatmu begitu, aku ya sudah terserah kamu kan itu. Itu namanya juga cuma itu juga sakit juga, artinya melawan juga gitu. Ego berada dalam posisi yang rendah ya. Dalam posisi ego gitu. Itu Mas Aming. Jadi dengan adanya peta kesadaran itu sangat memberikan manfaat bagi kita untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi, membangun relasi dengan orang lain, karena kita dengan spontan mampu, aku sedang di mana, lalu kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kita melihat apakah ini merugikan, apakah ini melemahkan, apakah ini berguna bagi kita dan bagi semuanya, bagi pihak yang kita anggap sedang konflik dengan kita. Nah, itu yang kemudian akan membangun hubungan baik. Hubungan baik itu jelas itu adalah sebuah rezeki kan. Saya juga sangat apa yang disampaikan Bang Aswar, yang sering saya baca doanya itu ya. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi Robbi srohli itu artinya lapang dada. Lapang dada itu artinya pengalaman atau experience. Experience itu artinya yang dialami diri, itu makna-makna jiwa yang kita sadari, kita pengalaman-pengalaman itu lalu kemudian mempermudah urusan kita gitu kan. Jadi kalau kita sudah berpengalamannya bukan lagi pikiran, tapi pengalaman di dalam arti kata menghubungkan simbol-simbol yang terjadi itu terikat menjadi sebuah makna sehingga menjadi pengalaman jiwa, wah itu dahsyat itu. Kehidupan itu rasanya mudah gitu. Jadi simbol-simbol itu kita keterhubungan, memiliki hubungan dan kemudian dimaknai oleh kita. Ya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Yasani, Ibu Ijun, itu kan mencerminkan bahwa ada satu kesanggupan untuk menghubungkan simbol-simbol itu menjadi makna sehingga kita bijaksana di dalam kehidupan ini. Nah, ini sangat bermanfaatnya peta kesadaran yang diajarkan dalam kuliah-kuliah Bang Aswar ini. Dengan demikian maka kita secara bertahap pelan-pelan memperbaiki diri, kemudian terus melangkah ya, menambah aspek-aspek dari potensi-potensi kemanusiaan kita. Akhirnya kemudian kita tidak terasa kita sudah sampai pada satu titik tertentu di mana kita merasa bangga gitu, merasa mencintai diri kita sendiri gitu, bahwa semuanya ini kok ada kemudahan-kemudahan gitu yang diberikan oleh keilahian itu, ketuhanan itu, oleh Tuhan itu. Dan itu tentu saja akan terjadi banyak godaan. Nah, ini mungkin godaan-godaan ini belum dikupas sama Bang Aswar ini. Memang pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti di buku yang Healing and Recovery ini itu nanti akan ketahuan godaan-godaan ini. Saya kira mungkin nanti harus ada ini khusus nih Bang Mas Hamim. Materi tentang godaan-godaan ketika kita sudah masuk di level mana, godaannya banyak ya. Khususnya mungkin godaan di level yang courage itu yang mungkin lebih banyak di mayoritas itu adalah ya berapado istilahnya, bermulut besar itu kan.
itu satu hal netur gitu kan. Jadi bukan satu hal yang disesali, tetapi memang penting untuk disadari gitu bahwa kita ini memang tergoda karena itu tarikan dari pride-nya juga cukup tinggi kan gitu kan. Ya, kesombongan itu tinggi, tapi kalau sudah berada di posisi korek itu juga rawan gitu. Nah itu yang, tetapi juga tidak mudah juga orang sudah mencapai posisi dalam dimensi yang lebih tinggi itu tetap ada godaan di dalam Pasti. di dalam masih manusia, insya Allah ya, masih ada. Mas Amin. Ya itulah Mas Amin. Jadi maksudnya melihat kesalahan orang lain itu tidak dalam konteks untuk menghukum, tetap menyadari bahwa seperti ini yang kemudian tergantung kita bisa memintai pertanggungjawabannya atau kemudian kita memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin kita anggap sedang tertekan. Nah itu yang tetapi mungkin maaf itu lebih baik ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu kan ada 3. Yang pertama adalah hukum kisos ya. Iya. Nah, tapi yang lebih baik itu adalah memberikan maaf, merelakan apa yang sudah kita inikan gitu kan. Jadi di dalam Islam ada 2 gitu. Dalam ajaran Yahudi kan hukum kisos, dalam ajaran Nasrani kan lebih baik memaafkan itu. Tetapi di dalam Islam digabungkan dua-duanya itu antara kisos dan maaf. Jadi diperbolehkan untuk kisos gitu. Kisos itu kalau utang ya dibayar gitu kan. Tetapi juga ya udahlah utang kamu nggak apa-apa saya nyatakan bebas gitu kan. Itu juga nggak ada masalah dan itu lebih baik dinyatakan oleh dalam Islam gitu. Nah, jadi kemudian kalau saya lihat tuh marilah kita sama-sama dengan ikut bersama-sama belajar ya. Semakin baik kita semakin menaik level kesadaran kita sesuai dengan peta kesadaran. Jadi kita juga insya Allah ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa gitu. Jadi meskipun nampaknya kita diam gitu kan, tetapi dengan level kesadaran yang kita miliki, kita sebetulnya sudah memberikan kontribusi dengan apa yang upaya kita meningkatkan kualitas diri gitu ya. Jadi memang yang disebut dengan keterlibatan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya salah satunya adalah mencerdaskan diri sendiri gitu. Ketika kita cerdas pasti bangsa kita semuanya cerdas gitu. Kita bangun berproses menuju kecerdasan. Nah, kalau kemudian banyak orang yang terangkat kehidupannya dari kelas dimensi 3 menjadi dimensi yang lebih tinggi, wah itu udah ekonomi kehidupan kita masalah-masalah yang sekarang ini sangat sangat mengganggu kehidupan publik gitu kan. Insya Allah gitu kan. Kita tidak perlu berdebat masalah ini teori apa bagaimana segala macam. Ujungnya selesai kok masalahnya itu kalau kita menyelesaikan diri sendiri. Gitu, Mas Hamim gitu. Ini artinya bahwa bukan mengurangi keributan kegaduhan yang terjadi saat ini, tetapi manfaatnya sangat kecil kalau kita berdebat dalam kehidupan publik mempersoalkan yang bersifat relatif gitu. Yang bersifat relatif itu artinya ya memang relatif penyataannya tidak bisa ini yang benar gitu, itu yang salah gitu. Nggak bisa, ya sudah berjalan saja tinggal pada pemaknaan kitanya memiliki satu tujuan yang terbesar yaitu sebagai sebuah upaya ya kalau di dalam ajaran Islam kan pengabdian diri pada ilahi ya, dalam pengertian sesuatu yang tidak berbentuk gitu kan, sesuatu yang memang disebutkan unmanifest ya gitu kan, memang gitu kan. Jadi itulah upaya kita itu bukan dalam tindakannya, dalam melakukan apa atau perolehannya, tetapi justru kitanya di dalam menjadi apa, menjadinya itu artinya menjadi diri sendiri gitu. Saya kira luar biasa ya uraian-uraian yang sudah disampaikan oleh Bang Aswar. Mudah-mudahanlah kita menangkap, dan kalau memang tidak mudah ya, saya sampaikan mungkin perlu juga dijadikan sebuah catatan, jangankan memahami ilmu spiritual gitu ya. Di dalam ilmu material ini terjadi perdebatan perbedaan yang sifatnya
padahal sudah nyata gitu. Ternyata ya material ya bisa dibuktikan Material, gitu ya. nyata. Jadi itu sudah biasa lah gitu kan. Cuma kan yang harus disadari adalah bahwa di dalam kajian spiritual itu atau studi ilmu spiritual itu ada godaan-godaan pada masing-masing individu gitu kan. Ya khususnya untuk di godaan yang paling di level nalar, misalkan godaannya pada rasionalisme gitu kan. Semuanya harus jelas apa yang dikatakan, pada intelektualisme, pada hukum sebab akibat. Itu semua harus jelas ya. Ya tidak semua bisa jelas juga. Orang bicara itu berdasarkan pengalaman pribadi, pembahasannya itu mungkin pembahasannya kurang lengkap atau tetapi pengalaman pribadinya begitu menghayati bahwa ada satu kebahagiaan di dalamnya. Gitu kan? Jadi memang tidak semua kebahagiaan itu bisa diungkapkan ya Mas Hamim ya. Iya benar. Kalau semua kebahagiaan diungkap, tetapi memang secara bertahap manusia lama-kelamaan dengan proses pertumbuhannya pasti akan semakin tepat. Bahkan banyak juga kalimat yang mungkin kelihatannya kurang sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Tetapi kan dalam prakteknya orang bisa kok tiba-tiba saya menangis gitu kan. Tiba-tiba. Jadi istilahnya ya nggak bisa juga kita harus ini bahasa harus begini, harus begitu. Enggak lah, kita kasih kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan dengan berbahasa objektif sehingga kemudian tumbuh gitu. Nanti juga dengan kita menyatakan kita kan bisa mengkoreksi diri gitu kan. Oh ini mungkin belum bisa dipahami orang. Oh ini mungkin kalimatnya begini kalau untuk ya tepatnya. Jadi kan nanti bisa memposisikan lama kelamaan itu. Jadi tidak harus terlalu ribet dengan apa yang kita harus belajar ini belajar itu gitu. Tidak harus ribet. Yang penting itu adalah pengalaman diri kita ketika merasakan kebahagiaan itu bisa disampaikan kepada orang lain apapun resikonya gitu. Kalau kita bahagia ya sampaikan saja gitu kan apapun resikonya sehingga kemudian kita juga setelah itu bisa mendapatkan satu pemaknaan karena kan di dalam kehidupan itu terjadinya dialog dengan diri kita. Oh ini kan sudah nyata nih kalau saya misalkan saya mengungkapkan ini gitu kan. Sudah nyata saya dengarkan lagi. Oh ternyata begini ya saya perlu memperbaiki diri kan gitu Mas Hamim. Jadi ya jangan takut-takut lah kalau kemudian Mas Hamim meminta untuk menyampaikan tentang pemahamannya. Jadi semua teman-teman juga silahkan karena apa? Karena nanti juga kita bisa mengenali itu. Nah, mungkin di situ yang doa tentang Robis Rohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam Lisani. Jadi dengan pengalaman itu lisan kita itu juga harus sesuai dengan dipahami orang banyak. Tapi itu semuanya proses pembelajaran ya. Semakin kita belajar mengenali diri sendiri itu sudah otomatis kok gitu kan. Sudah otomatis bahwa nanti juga kita akan mendapatkan satu pengungkapan diri yang bisa dipahami oleh publik, tetapi kalau tidak jangan kemudian kita langsung merasa down gitu kan. Merasa down, waduh saya salah begini, saya bersalah. Ya, tapi justru dengan kesalahan yang kita temukan berarti kita sudah bisa menemukan diri kita yang baru gitu kan. Nah, jadi itulah mungkin Mas Hamim, jadi saya mungkin menyampaikan bahwa kepada teman-teman ya jangan ragu-ragu lah barangkali dengan apa yang diminta oleh Mas Hamim nanti itu ya dapat membuahkan bahwa kita mengenali kerentanan kita. Itu Mas Hamim yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Iwan. Kalau boleh saya simpulkan ya, berarti kita jangan pernah mencoba untuk merubah orang lain. Tapi kita harus merubah diri kita sendiri. Dan kabar baiknya, jika kita bisa merubah diri kita sendiri, orang lain otomatis juga berubah. Insya Allah. Betul. Siap, insya Allah. Jadi bangsa ini tidak usah banyak dikritik aja, kritik diri sendiri aja dulu. Nanti selesai. Nah, kita sepakat ya.
Iya, Kita sepakat. ubah. Setuju. Oke, terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Insya Allah kita Makasih Mas Jem, makasih besok Om, lagi ya. makasih Bunda Izun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Bye besok.